Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan hari terakhir kita di dunia ini. Kapan kita tidak tahu kapan kita terakhir tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Kita tidak tahu kapan terakhir kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Oleh karenanya wahai saudaraku, marilah kita senantiasa terus berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alam kubur adalah tempat persinggahan pertama seorang hamba sebelum akhirnya ia menuju akhirat. Alam kubur inilah yang membuat sahabat Nabi Utsman bin Affan menangis ketakutan. Apa yang ia takutkan? Apa yang membuatnya menangis? Dalam sebuah riwayat Tirmizi, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihiyatahu faqila lahu tuzkarul jannah wan naru fala tabki wa tabki min hadza faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Utsman bin Affan pernah berdiri di samping kuburan. Beliau menangis terisak sampai air matanya membasahi jenggotnya. Lalu beliau ditanya, wahai Utsman, jika engkau ingat atau diingatkan dengan surga neraka, engkau tidak menangis. Namun mengapa engkau menangis ketika ingat atau diingatkan dengan kubur? Beliau menjawab, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama bagi seorang hamba dari tempat persinggahannya sebelum akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, dari siksa dan fitnah kubur maksudnya, maka yang berikutnya lebih ringan buatnya. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak selamat darinya, maka yang setelahnya lebih sulit dan susah baginya. Riwayat At-Tirmizi. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, riwayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa keselamatan di alam kubur sebagai tanda bahwa hamba akan bahagia kelak di hari kiamat, dan juga sebaliknya bahwa kegagalan yang dialami hamba dalam kubur itu tanda bahwa ia akan merugi dunia akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, hal senada juga pernah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan sahabatnya tatkala beliau selesai menguburkan jenazah. Anil Barra qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa 'ala syafiril qabri
fabaka hatta balla thara. Thumma qala ya ikhwani limisli hadha fa'u'iddu. Dari Barra, beliau berkata, kami bersama Rasulullah SAW pada suatu jenazah. Lalu beliau duduk di tepi kubur. Kemudian beliau menangis sehingga tanah menjadi basah. Lalu beliau bersabda, wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah untuk yang seperti ini. Sudahkah kita persiapkan seperti yang beliau Rasulullah SAW perintahkan? Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa hati ini pernah keras, membeku, tak mau menerima kebenaran? Saudaraku, sampai kapan kita pertahankan kerasnya hati ini, kesombongan diri? Pernahkah engkau alami detik-detik kala semua orang tidur lelap terbuai mimpi, engkau sedang sendiri, menyendiri, menyepi, bermunajat dengan Allah dengan air mata berlinang, menangisi kerasnya hati dan dosa yang selama ini kita lakukan? Sudahkah kita meminta kepadanya agar selalu dibimbing menuju jalan yang diridhoi? Sudahkah kita meminta kepadanya agar dijadikan anak soleh yang selalu berbakti, anak yang selalu mendoakan kedua orang tua kala mereka berdua telah tiada? Saudaraku sekalian, mari bawa diri ini untuk terus ingat peristiwa tadi. Bimbing dan bina jiwa ini agar senantiasa berada di atas hidayah ilahi. Arahkan jiwa ini agar senantiasa mendapat ridho ilahi dengan banyak mengingat mati. Itu berarti kita sudah bisa arahkan diri agar terus mawas diri dan menyiapkan segala sesuatu sedini mungkin. Siapkan perbekalan yang nantinya kita jadikan modal menghadap sang hakim yang maha adil lagi bijaksana. Tatkala semua amal akan ditanya, ditimbang dan diminta pertanggungjawabannya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Al-Hasyr 59. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, detik-detik itu pasti menghampiri kita. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan beramal soleh. Setiap kita ingin mendapatkan akhir yang baik dan berharap mendapat panggilan yang indah kala ajal tiba dan malaikat maut menjemput, menjadi jiwa yang ridho kepada Allah dan diridhoi Allah di dunia dan akhirat. Seruan itu menjadi idaman setiap insan yang beriman. Panggilan yang memberi ketenangan dan kebahagiaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa bisa memulai sesuatu dengan kebaikan dan mengakhirinya dengan kebaikan pula. Salah seorang sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di antara wasiat yang disampaikan kepada putranya, wahai anakku, solatlah seperti solatnya orang yang akan berpisah, dan jangan pernah engkau menyangka akan bisa kembali mengerjakannya setelah ini. Ketahuilah anakku, tidaklah seorang mukmin mati melainkan kematiannya berada antara dua kebaikan, kebaikan yang telah dikerjakan dan kebaikan yang belum dikerjakan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah,
Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan semua urusan kita, menjadikan kita hamba yang gemar bertaubat dan selalu ingat akan kematian, sang penghancur kelezatan dan kenikmatan. Akhirnya marilah kita berdoa, memohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara kami waktu kecil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian, dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal dan tidak baik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami pada agamamu. Wahai Rabb yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang ia merupakan benteng pelindung kami, dan perbaikilah duniaku yang ia menjadi tempat hidupku, serta perbaikilah akhiratku yang ia menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagiku dari segala kejahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.